Perkenalkan, nama saya Gusti Ayudai Metari 6037. Baik, di sini saya akan menyampaikan penganggaran pada perusahaan PT Wong Finance di masa pandemi ini. Pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona banyak menyebabkan dampak baik ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. PT Wong Finance yang merupakan perusahaan pembayaran sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Lagi dengan ditetapkannya oleh Jokowi bahwa angsuran diringankan selama 1 tahun. PT Home Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan sangat berdampak dengan adanya pandemi ini. Jadi, pada awal pandemi, perusahaan sempat merumahkan para karyawannya, pemutusan hubungan kerja pada para karyawan, dan bahkan pengurangan atasan di setiap perusahaan. Maksudnya di setiap cabang. Jadi pemutusan hubungan kerja karyawan ini yakni di bagian outsourcing, yang bertujuan agar roda keuangan bisa berjalan untuk menggaji para karyawan. Karena perekonomian menurun, maka dari itu perusahaan memberikan subsidi kepada nasabah untuk bisa berkontribusi yang baik untuk perusahaan dan meringankan beban nasabah dengan berbagai program. Adapun pembiayaan yang terdapat di Wong Finance, yaitu yang pertama pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara sewa pembiayaan atau finance lease, jual dan sewa beli atau sell and lease back, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring with recourse. Yang selanjutnya anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring without research. Pembelian dengan cara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK. Yang kedua, pembiayaan modal kerja yang dilakukan dengan bentuk jual dan sewa balik atau sell and lease back, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring without research, anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring without research. Yang ketiga, fasilitas modal usaha dan jasa. Dan yang terakhir, pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Dan yang ketiga, pembiayaan multiguna yang dilakukan dengan bentuk yang pertama sewa pembiayaan atau finance lease, yang kedua pembelian dengan pembayaran secara angsuran, yang ketiga fasilitas dana, yang terakhir yaitu pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Yang keempat, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Dan yang kelima, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut. Yang pertama, sewa operasi atau operating lease. Yang kedua, kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Agar perputaran uang berjalan dengan lancar serta peningkatan pada penjualan untuk membantu pertumbuhan perusahaan, yaitu dengan cara pertama yaitu juga dari PKB motor atau mobil. Itu yang tujuannya untuk keperluan baik rumah, usaha, dan lain-lain. Peningkatan penjualan ini juga harus melihat bagaimana kondisi dan aspek dari calon nasabah itu. Jadi maksudnya para nasabah itu dikatakan layak atau tidak layak, agar nantinya tidak merugikan pihak perusahaan. Sekian pemaparan yang saya jelaskan. Terima kasih.